Selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di gereja maupun yang ada di Zoom atau di YouTube ya. Bapak Ibu, hari ini temanya bukan sekedar petunjuk arah. Yesus bukan sekedar petunjuk arah Bapak Ibu. Tetapi kalau mau jujur, ya, dia sekaligus tour and travel-nya. Betul? Dia juga juru kunci tujuan kita ke sorga. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir tanpa Yesus, mungkinkah kita sampai ke sorga? Apalagi kalau cuma sekedar nabi gitu ya. Mungkinkah kita sampai ke sorga? Halo Bapak Ibu. Atau saya buat mudah, saya buat ilustrasi lebih mudah. Ya, lebih mudah karena Anda semua tahu saya kan. Mungkinkah Bapak Ibu, saya tinggal di tempat ini jika tidak diizinkan Pak Handoko? Mungkinkah saya tinggal di Agus Salim 119C di rumah yang gede itu jika Pak Handoko tidak mengizinkan? Iya. Aku ngomong berapa? Oh iya, 119 ya. Konslet nih berarti. Mungkinkah saya tinggal di rumah ini, Agus Salim 116C ya gitu ya, Banyuwangi, tanpa Pak Handoko mempersilahkan? Mungkin enggak? Tak mungkin. Sebaik-baiknya moral saya, mungkinkah saya tinggal di rumah ini kalau tidak diizinkan Pak Handoko? Sebaik-baiknya moral saya, enggak pernah mencuri, enggak pernah berzina, enggak pernah membunuh. Mungkinkah kalau Pak Handoko enggak mempersilahkan masuk? Enggak mungkin. Sama Bapak Ibu, masuk surga itu juga bukan karena perbuatan baik. Kalau tuan rumahnya enggak mengizinkan, ya enggak masuk ke sana. Benar enggak? Ini dulu. Logika sederhana dulu harus dipahami. Enggak usah teologi canggih-canggih dulu. Teologi sederhana dulu. Logika sederhana dulu. Sebaik-baiknya saya, dalam arti moral, sebaik-baiknya saya, dalam berhubungan dengan Pak Handoko, mungkin enggak saya masuk rumah ini kalau Pak Handoko enggak mempersilahkan? Halo? Enggak mungkin. Ngerti maksudnya? Akrab, baik. Tapi kalau Pak Handoko enggak ngomong, enggak mengo istilahnya. Bro, tinggal lo di rumahku aja. Jadikan pastori. Kalau enggak ada ucapan ini, sebaik-baiknya saya dalam berhubungan dengan Pak Handoko, mungkin enggak saya tinggal di sini? Enggak mungkin. Begitu juga Bapak Ibu, kita ke sorga itu bukan karena perbuatan baik. Tetapi yang punya sorga mempersilahkan kita masuk. Kalau Yesus bukan yang punya sorga, dia nggak berhak mempersilahkan kita masuk ke sorga. Apalagi nyampe sediain tempat. Siapa kamu? Ayo kita dalam yuk. Kadang-kadang orang Kristen tuh dengan kesuciannya merasa berhak pulang ke sorga. Itu omong kosong sebetulnya. Tidak ada orang ke surga karena perbuatan baik. Halo? Jadi, kalau dengan perbuatan baik saja tidak bisa masuk surga, apalagi perbuatanmu jahat. Tetapi lebih dari perbuatan baik, itu tergantung yang punya surga. Yang membuat kita bisa pulang ke surga.
Kita baca yuk, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yap. Yesus bukan petunjuk jalan, Yesus bukan petunjuk arah. Tetapi Yesus adalah jalan itu sendiri. Jalan yang harus dilalui, jalan yang harus dihidupi. Kalimat ini Bapak Ibu tidak boleh dipahami hanya sekedar melakukan kebaikan seperti yang Yesus lakukan. Tidak boleh dipahami seperti itu. Oh, Yesus berbuat baik, berarti jalan ke surga berbuat baik. Tidak boleh dipahami seperti itu, tidak bisa. Sebab orang Farisi pun tidak menentang loh perbuatan baik Tuhan. Orang Farisi, orang Yahudi tidak menentang perbuatan baik Tuhan. Bahkan orang Farisi, orang Yahudi juga berbuat baik. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 33 supaya tahu. Orang Yahudi ini kan akhirnya ditolak Allah gitu ya. Bukan karena mereka tidak berbuat baik loh. Kenapa? Nah, ayo. Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Ya, orang Farisi Bapak Ibu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena menolak Yesus. Tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Tidak menerima Yesus utusan dari Bapa. Orang Yahudi itu tidak menerima Yesus. Tidak percaya Yesus anak Allah praeksisten, tidak percaya. Bukan karena perbuatan baik loh mereka ditolak Allah. Mereka berbuat baik juga. Tetapi Yesus katakan anak-anak kerajaan ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kenapa? Menolak anak Allah. Menolak menerima Yesus sebagai utusan praeksisten. Kita baca Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Halo? Ayat ini masuk kurang jelas. Orang Farisi itu tidak menerima Yesus sebagai anak tunggal Allah. Dia sudah berada di bawah hukuman, meskipun perbuatannya sempurna dalam Taurat. Ini loh Bapak Ibu. Memahami Yesus, anak Allah, diutus Bapa, praeksisten itu penting. Kenapa? Dia yang punya rumah, dia yang punya sorga. Pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini Yesus belum mati, belum disalib, belum bangkit, belum diangkat jadi Tuhan, tanda kutip. Belum. Kenapa dia bisa menjanjikan sorga? Hanya orang yang punya sorga yang bisa menjanjikan sorga. Atau Yesus agak gila. Kalau Yesus manusia biasa berarti dia sakit jiwa. Bisa menjanjikan sorga yang bukan punyanya. Halo, ayo logikanya dipakai yuk. Saya khotbah hari ini, sekali lagi, dalam kerangka, dalam bingkai prihatin. Bapak Ibu, memang nilai-nilai kebaikan membuat seseorang terhindar dari hukuman kekal.
Ya, orang berbuat baik itu membuat seseorang terhindar dari hukuman kekal. Kita sudah baca yaitu di Matius 19 tentang orang muda kaya. Tetapi bukan berarti orang baik itu bisa masuk kerajaan sorga. Tidak bisa. Sorga dan kerajaan sorga ini beda. Hidup kekal dan masuk kerajaan sorga sebagai anak-anak Allah ini berbeda. Bapak Ibu, menerima Yesus adalah panggilan masuk kerajaan sorga sebagai anak-anak milik kepunyaan Allah sendiri. Bukan sekedar hidup kekal, tapi menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Menjadi adik-adiknya pemilik sorga. Nah kalau kita nggak ngaku dia pemilik sorga sejak semula, lah bagaimana? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya Yesus, percaya otoritas Yesus, itu membuat kita Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau tidak percaya seperti orang Farisi, mereka tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, enggak dapat. Bapak Ibu, kita harus jujur dalam membaca-baca kitab suci. Tidak boleh pilih-pilih ayat. Tidak boleh pilih-pilih ayat hanya untuk memuaskan sudut pandang kita. Atau exegesis namanya. Tidak boleh. Semua harus dibaca. Ya, kita coba. Ya, Yesus membuat perbandingan dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tidak usah dibaca, Anda semua tahu ya. Ini tentang perwira Roma Bapak Ibu, yang percaya Yesus. Orang Roma, perwira Roma ini percaya Yesus. Dikatakan lebih beriman, akan makan dalam kerajaan sorga. Berbeda dengan orang Yahudi atau Farisi yang menolak Yesus, akan masuk dalam kegelapan di mana terdapat kertak gigi. Halo? Orang-orang baik itu, orang Farisi itu orang mulia loh, orang bermoral loh. Tahu saya banyak kesalahan, banyak salah pola pikir, tetapi tentang Taurat dia berusaha sempurna. Dalam beragama tidak ada kekurangan. Seperti Rasul Paulus, dalam melakukan Taurat aku tak bercacat, betul? Sama, orang Yahudi juga banyak yang bisa lakukan itu. Farisi maksudnya. Tidak masuk kerajaan. Kenapa? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai utusan, sebagai pemilik sorga. Bapak Ibu, Yesus bukan hanya petunjuk jalan ke sorga, tapi dia tour and travelnya sekaligus juru kunci gerbangnya sorga. Emangnya bisa menunjukkan jalan ke sorga kalau bukan dari sana? Ayo, dipakai, yuk dipakai. Jangan sekedar iman, tapi pakai logika yang sehat. Mungkinkah saya masuk rumah ini kalau Pak Handoko enggak, Pak David silahkan masuk rumah sini, jadikan rumah ini pastori, atur dah seenaknya. Loh, bisa? Sekali lagi Bapak Ibu, kita perlu ingat, orang Farisi menolak Yesus bukan karena kebaikan Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan Yesus bukan karena hanya kebaikannya. Tetapi karena dia pemilik sorga, dia yang bisa bawa pulang kita ke sana. Kita tidak bisa berangkat sendiri. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga. Pertanyaannya, kalau tiba-tiba kita juga naik ke sorga gitu, Anda tahu alamatnya sorga? Tata surya, alam semesta jagat raya begitu luas. Anda tahu alamatnya di mana letak hunian tetap kita kelak?
Halo? Bisa tahu? Makanya kita dijemput. Karena kita tidak tahu jalan pulang. Gitu loh maksudnya. Masa gitu aja nggak paham? Kalau Tuhan nggak pernah tahu jalan pulang, ya kita juga nggak akan sampai. Oh, aku manusia manusia bumi, siapa seperti kamu. Nah terus pulangnya gimana? Karena dia pernah di sana, dia tahu jalan pulang ke sana. Jangan pikir kalau Anda terangkat ke surga, tiba-tiba muncul di surga, di LB3. Loh yang mana LB3-nya? Ini bicara realistis ya. NASA itu menemukan planet-planet mirip bumi yang bisa ditempati karena kemungkinan ada oksigennya, ada airnya, jarak dengan mataharinya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. NASA menemukan planet seperti ini, itu banyak. Lalu kita mau kemana? Yang mana yang disiapin Tuhan buat kita? Halo? Bapak Ibu, orang Farisi tidak menolak Yesus karena kebaikannya. Enggak beda kan dengan kita? Kita juga tidak menolak Yesus karena kebaikannya. Kita terima Yesus karena kebaikannya. Orang Farisi juga menerima Yesus karena baik. Tetapi Farisi menolak Yesus karena dia anak Allah. Orang Farisi menolak Yesus karena dia ngaku anak Allah. Orang Farisi menolak Yesus karena dia ngaku ilahi. Ini loh yang membuat Yesus mau dilempari batu. Mereka mau membunuh Yesus yang menyatakan dirinya anak Allah. Orang Yahudi menuduh Yesus menyampaikan dirinya sehakikat Allah. Ini loh. Jelas yang dimaksud bukan sekedar orang baik. Jelas yang dimaksud Yesus anak Allah ini bukan sekedar orang baik. Tetapi orang Farisi mau nimpukin Yesus dengan batu karena Yesus mengaku anak Allah, ilahi, sehakikat Bapa. Kan anak Allah itu ada dua pengertian, yang satu orang saleh, yang satu ilahi kan, sehakikat Allah kan. Orang Farisi itu menolak yang kedua. Kalau orang saleh, orang Farisi tahu Yesus itu saleh, baik orangnya. Tetapi orang Farisi tidak pernah menerima Yesus sebagai anak Allah, ilahi maksudnya. Tidak. Ini loh yang membuat mereka tidak sampai kerajaan Allah. Kita baca yuk, Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Yohanes 10 ayat 30 sampai 36. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Ya, Bapak Ibu, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kamu loh manusia anak Allah. Manusia saja itu anak Allah. Aku katakan aku anak Allah dari yang kuasa, dari yang maha tinggi. Apa kamu tidak percaya? Wong kamu aja anak Allah. Itu loh maksudnya.
Dalam Yohanes 10 ayat 33, ya, ada kata poio dalam bahasa Yunaninya. Ya, poio. Bentuknya present aktif indikatif, orang kedua tunggal. Artinya, engkau sedang menjadikan dirimu Allah. Jadi orang Yahudi menuduh Yesus, engkau sedang menjadikan dirimu Allah. Sebetulnya maksud poio adalah anak Allah yang sehakikat. Makanya di ayat 36 dikatakan, aku anak Allah, bukan aku Allah. Tetapi aku sehakikat. Itu maksudnya. Ya. Maksud Yesus dirinya bukan Allah, tetapi anak Allah yang sehakikat. Gitu maksudnya. Bapak Ibu, konteks ayat ini sama dengan Yohanes 5 ayat 18. Ayo dibaca yuk. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ini loh Bapak Ibu. Karena Yesus dianggap menyamakan dirinya dengan Bapa. Karena mengatakan Allah itu Bapaknya. Ngerti tidak maksudnya? Jadi orang Farisi itu benar-benar tidak mau percaya bahwa Yesus anak Bapa, diutus Bapa. Sehakikat Bapa, itu maksudnya. Penolakan inilah yang membuat mereka tidak masuk kerajaan sorga. Bukan karena perbuatan baik. Apakah kita mau jadi sama dengan Farisi yang menolak Yesus? Kalau saya tidak mau. Itu sebabnya saya percaya Yesus anak Allah praeksisten, dia berasal dari sana. Logikanya jelas, dia yang dari sana yang bisa membawa kita ke sana. Gitu aja. Kita seringkali Bapak Ibu melupakan ya, kita seringkali melupakan fakta-fakta tentang Yesus yang berbeda dari manusia pada umumnya. Sebab teologi gereja kita cenderung memanusiakan Yesus. Ya. Kalau gereja sebelah cenderung mengilahikan Yesus. Dua-duanya ini tidak salah, tetapi ini harus seimbang. Ya, tidak boleh salah satu. Karena memang kenyataannya Yesus ilahi menjadi manusia. Yesus memang manusia Bapak Ibu. Yesus memang menjadi manusia yang harus menang dari kelemahan manusia. Memang yang ilahi itu, anak Allah yang ilahi itu harus menjadi manusia supaya dia bisa menanggung kelemahan-kelemahan manusia. Supaya dia mengerti susahnya jadi manusia itu seperti apa. Itu maksudnya. Tetapi kita harus ingat bahwa banyak yang membuktikan dia bukan sekedar manusia. Sebelumnya dia roh, firman, anak Allah, anak tunggal Allah. Itu. Kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, mungkinkah dia ngajak kita ke surga? Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya, masuk ayat ini gak ngerti. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, berarti sebelumnya bukan di dunia. Dia ada dimensi lain Bapak Ibu. Ia berkata, korban persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau Bapak telah menyediakan tubuh bagiku. Untuk masuk ke dunia itu perlu tubuh. Supaya bisa dipahami manusia. Dia memakai tubuh manusia supaya bisa dipahami manusia dan bisa mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan. Kalau Yesus manusia biasa, menebus manusia biasa emang bisa.
Kalau Yesus manusia biasa sama persis dengan kita, bukan ilahi maksudnya. Emangnya dia bisa menebus dosa seluruh dunia? Emang bisa? Kalau bisa, berarti manusia tanpa Allah bisa selamat. Karena manusia menyelamatkan dirinya sendiri, manusia menyelamatkan manusia. Kacau. Ayat 9 coba dibaca. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Iya, dia datang Bapak Ibu. Dia datang, datang itu dari satu titik ke titik lain. Dari dimensi yang satu ke dimensi yang lain. Ia datang. Kalimatnya ia datang. Dari dimensi roh ke dimensi manusia. Bahkan Bapak Ibu, kalau Yesus yang adalah roh anak Allah tidak menjadi manusia Yesus, pertanyaannya, besok manusia mau pulang kemana? Halo? Karena Allah itu Allah alam roh. Allah itu roh. Halo? Kalau Yesus tidak menjadi manusia, maka konsekuensinya LB3 itu tidak ada. Karena anak Allah tidak pernah menjadi manusia. Anak Allah menjadi manusia untuk membuktikan LB3 itu physically. Kita dibangkitkan dengan tubuh. Kita pulang ke sorga adalah suatu tempat bumi yang baru. Bukan alam roh. Bapak Ibu, kita perlu hati-hati dalam mendengar berbagai macam pengajaran. Kita harus berpikir dengan logis. Benar-benar pakai. Ya. Ada beberapa kenyataan yang harus kita sadari. Kenyataan pertama, Yesus dalam hidup dan pelayanannya dulu tidak pernah minta didoakan Bapak Ibu. Anda pernah cek, Yesus tolong doakan saya, demi keselamatan saya, tolong doakan saya, supaya saya bisa menanggung salib dan naik dan bangkit dan naik ke sorga. Ada? Dia tahu persis. Dia mati, dia bangkit hari ketiga, dan dia naik ke surga. Dia tahu persis. Untuk itu dia gak butuh doa. Kalau nabi-nabi lain butuh doa kan? Halo? Nabi sebelah, butuh didoakan kan? Masuk surga gak masuk surga gak tahu masalahnya. Itu kalau nabi ndak takabur tuh begitu, doakan saya. Loh, dia manusia masalahnya. Dia masuk surga atau tidak tergantung Allah. Itu manusia. Kalau Yesus ndak minta didoakan. Aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan mati. Anak manusia akan bangkit 3 hari. Skenario ini tahu dan dia benar-benar bangkit Bapak Ibu. Saya ngomong begini bukan berarti disalib mati itu tidak sakit ya. Tetap itu perjuangan. Tetapi dia tahu persis. Anak manusia akan mati dan bangkit hari ketiga. Emang ada manusia kayak begitu? Saya kemarin ngomong-ngomong pada waktu mau ke fitness, ngomong-ngomong sama Tina, ngomong-ngomong sama Cik Dep. Kalau aku besok mati ya, tolong disemayamkan itu jangan kurang dari 4 hari. Kok gitu Pak? Ya siapa tahu saya bangkit. Ngerti nggak? Jadi saya kan nggak tahu saya bangkit apa enggak. Karena saya dengar ada peristiwa mati suri. Ngerti maksudnya? Kalau saya hari ini mati, besok sudah dikubur.
Lalu ternyata saya nggak benar-benar mati, cuma mati suri. Tek, tek, tek. Ngerti maksudnya? Ini guyon aja Bapak Ibu, bahwa kematian itu kita nggak bisa tahu. Tapi Yesus kok tahu dia mati bangkit 3 hari. Kadang-kadang kita hanya membaca berat sebelah, yang dibaca sisi kemanusiaan Yesus. Kadang-kadang kita melupakan atau menghapus, mengabaikan sisi keilahiannya. Ini enggak fair. Bapak Ibu, dalam hidup pelayannya Yesus tidak pernah minta didoakan. Malah dia yang mendoakan kita. Dia enggak perlu didoakan, enggak perlu. Karena dia tahu rencana Allah dalam hidupnya, dia tahu. Kenyataan kedua Bapak Ibu, tidak ada nabi yang adalah manusia, ya, tidak ada nabi yang adalah manusia biasa berani janji akan datang kembali. Tetapi Yesus berani menjanjikan jauh-jauh hari sebelum dia menyelesaikan tugas Bapa. Halo. Ini kalau manusia biasa ini takabur. Ngerti enggak maksud saya? Salib itu kan berat. Dicambuk sampai punggungnya hancur. Emangnya kamu sanggup? Kalau manusia, emangnya sanggup? Halo? Disalib itu berat Bapak Ibu. Tapi dia bertahan dan dia selesaikan. Skenarionya ini dia selesaikan. Sebelum mati, bangkit dan naik ke surga, Yesus telah menjamin, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau tempat itu sudah jadi, aku datang kembali, menjemput kamu, pergi ke tempat di mana aku berada. Sekarang kalau Yesus bukan pemilik sorga, emangnya dia bisa pulang ke sana? Emangnya dia bisa pulang ke sana? Padahal dia belum menyelesaikan tugasnya. Kok sok yakin kamu diangkat jadi Tuhan? Dia bukan sok yakin Bapak Ibu, dia tahu rencana Allah dalam menyelamatkan manusia itu dia tahu skenarionya. Dan dia memilih 12 muridnya. Dan dia memilih murid-murid yang dimuridkan 12 murid. Siap-siap ya, aku pulang. Kalau semua tempat yang aku sediakan sudah jadi, kamu sama aku pulang. Emangnya dia bisa ngajak pulang kalau itu bukan rumahnya? Emangnya kita bisa sampai ke sana kalau dia tidak berhak atas tempat itu? Tidak ada nabi yang menjamin kita masuk surga. Semua insya Allah. Tapi Yesus katakan, aku pulang. Nanti kalau jadi aku jemput. Emangnya bisa kita sampai sana kalau dia manusia biasa? Tanpa preeksisten, tanpa hak dari Bapa. Kenapa saya ngotot ini? Karena semua janji-janji ilahi ini dia berikan, dia nyatakan sebelum dia diangkat jadi Allah. Sebelum dia diangkat jadi Tuhan katanya. Sebelum dia dibangkitkan, janji-janji itu sudah terucap. Kenyataan ketiga, sampai saat ini Bapak Ibu, tidak ada orang yang mati dari kematian dan naik ke sorga selain Yesus. Kalau Yesus manusia biasa, bangkit hari ketiga, lalu naik ke sorga, kenapa bukan saya belum mati ya. Kenapa pendeta-pendeta besar kayak Billy Graham enggak bangkit hari ketiga lalu naik ke sorga?
Ngerti enggak pertanyaan ini? Kenapa pendeta-pendeta besar, pendeta-pendeta yang baik, orang-orang suci, santo santang, nggak ada yang bangkit dan naik ke surga? Kenapa? Karena Yesus bukan manusia biasa. Dia pemilik surga yang sedang menyediakan tempat bagi kita. Halo. Kita manusia pada umumnya kelak dibangkitkan bersama-sama dengan manusia lain di akhir zaman. Itu artinya tempat yang disediakan Tuhan sudah jadi. Kita tinggal berangkat, dijemput pulang. Bapak Ibu, ayo kita renungkan. Bapak Ibu, Yesus manusia, sama dengan kita secara fisik. Namun sekaligus dia ilahi. Roh yang ada di dalam diri Yesus adalah anak Allah, firman Allah. Rupa Allah, natur Allah. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke Bapak Ibu, ayat ini sering dibahas. Ya, saya ingin menjelaskan. Kata morpheteo, dia yang munculkan ya ini. Yang walaupun dalam rupa Allah, morpheteo, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan atau diperebutkan, gitu ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, morphedulos, dan menjadi sama dengan manusia. Berarti sebelumnya kan dia nggak sama dengan manusia. Halo? Kan kalimat ini begini, apakah Anda pernah ikut mata pelajaran bahasa Indonesia? Halo? Kan begitu kan? Morpheteo. Yang satu, morpe doulos. Dia yang dalam rupa Allah. Lalu ayatnya munculkan. Dia yang walaupun dalam rupa Allah, morpheteo, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah ini harus dipertahankan. Tidak perlu diperebutkan. Yesus dalam rupa Allah tidak mempertahankan ini, tidak mempertahankan bentuk ini. Dia mengambil rupa hamba sebagai manusia. Ini Bapak Ibu, natur, morpe itu natur, morpe itu kodrat. Dia tidak mempertahankan kodrat ini. Dia gak mau merebut, gitu ya. Dia gak mau merebut kodrat ini. Dia ambil morpe doulos, rupa hamba sebagai manusia. Berarti sebelumnya kan enggak. Kalau Yesus manusia, manusia menjadi manusia, kan enggak make sense kalimat itu gitu loh. Dia yang dalam rupa Allah, natur Allah, kodrat Allah, tidak mempertahankan keilahiannya dan mengambil bentuk yang terendah, yaitu manusia hamba. Itu kenosis. Kalau Yesus anak tukang kayu jadi hamba, gak ada kenosis-kenosisnya Bapak Ibu. Anak tukang kayu udah miskin, mau jadi apa? Hamba? Ya memang pantas, anak tukang kayu kok. Enggak begitu. Dia yang punya rupa Allah, kualitas Allah, kodrat tertinggi,
rela menjadi kodrat terendah. Itu maksudnya. Bapak Ibu, ayat ini didukung oleh ayat-ayat yang lain. Ya. Kita baca yuk, Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Banyak orang membaca ayat ini langsung ayat 3. Padahal ayat 1 dan ayat 2 itu penuh dengan informasi. Munculkan. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit, dia berdoa ya, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi hubungan bapak dan anak itu nyata. Ya, Yesus mengaku Allah bapaknya dan bapak menyatakan Yesus anaknya. Lanjut nomor 2, ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Ini siapa? Yesus. Kuasa atas segala yang hidup. Berarti sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, dia sudah punya kuasa atas semua yang hidup. Dia bukan Tuhan setelah disalib. Dia tidak dijadikan Tuhan setelah dia disalib dan bangkit. Sebelum, Yohanes 17 ini kan sebelum toh. Betul gak? Atau saya salah? Setahu saya Yohanes 17 ini kan sebelum kematian, sebelum penyalipan. Dia sudah diberi kuasa atas semua yang hidup. Dia sudah bisa memutuskan di Yohanes 14, Yohanes 14 kalau nggak salah. Di Yohanes 14 dia sudah memutuskan, murid-murid, nanti kalau sorganya jadi, kalau tempat huniannya jadi, aku jemput kamu. Dia sudah punya kuasa untuk masukkan siapa yang ke sorga kan? Emang ada nabi kayak begitu? Umumnya nabi, doakanlah aku supaya aku masuk sorga. Tapi Yesus enggak. Sebelum mati, bangkit dan naik ke sorga, sebelum diangkat jadi Tuhan, tanda kutip, dia sudah ngampuni manusia. Hanya Allah yang mengampuni dosa, tapi dia mengampuni manusia. Ayo dong, makanya berpikir logis, kronologis itu penting, supaya kita tahu. Kita menyembah Allah, kita menyembah Yesus itu menyembah Allah, karena dia yang menyatakan Allah. Kita nyembah Yesus itu nyembah Allah. Bukan nyembah Allah sendiri, nyembah Yesus sendiri. Tidak loh. Kita nyembah Yesus itu sama dengan kita nyembah Allah. Karena Allah tidak pernah kelihatan. Kita nyembah Yesus itu sama dengan nyembah Allah. Karena Yesus yang diutus Bapa untuk menyatakan diri. Ada keterbatasan antara Allah dan manusia. Perlu anaknya jadi manusia supaya tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menolak penyembahan kan? Bahkan saat Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus tidak nolak. Bapak Ibu, kita memang harus sempurna ya dalam kasih. Ini panggilan hidup anak Allah. Tetapi kita tidak boleh merasa masuk surga karena kuat dan gagah kita. Semua karena kasih karunia. Jika kita tidak mengaku Yesus Tuhan, jika kita tidak terima jemputan, kita tidak sampai ke surga loh. Kita tidak pulang. Sebaik-baik moralmu, sebaik-baik moral kita, kalau kita nggak disebut, nggak dipanggil Yesus pada saat dia kembali, kita mau kemana?
Yesus berkata, David berangkat. Itu jaminan kita ke sorga. Tapi kalau kita nggak pernah dipanggil, mau ke sorga kemana? Yang jemput Tuhan Yesus, yang buka kunci gerbang sorga Tuhan Yesus. Kita mau kemana? Tapi saya sudah hidup suci. Loh, kamu hidup kekal nak, tapi kamu tidak sampai ke sorga, tidak sampai ke kerajaan sorga. Hidup sucimu tuh sampai di hidup kekal, nggak pernah sampai masuk kerajaan. Masuk kerajaan itu panggilan Kristen, masuk sorga itu panggilan di dalam nama Yesus untuk menjadi seperti Yesus. Pertobatan kita Bapak Ibu seturut kehendaknya adalah tanda terima, tanda menerima, tanda bersekutu dengan kasih karunia. Itu cuma tanda kita nerima kasih karunia. Tetapi bukan berarti kamu berhak masuk kerajaan sorga. Saat ini kita memperingati Tuhan yang berangkat ke sorga. Tempat dari mana dia berasal. Dan itu tertulis Bapak Ibu, banyak dalam ayat-ayat. Dia enggak lahir dari Maria, dia enggak muncul dari rahim Maria. Dia dari Allah, dia dari sorga, diutus lahir. Coba kita cek Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Halo. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Tidak Henoh, tidak Musa, tidak Elia. Tidak ada yang pernah naik ke surga. Selain dia yang pernah turun dari surga. Siapa? Anak Manusia. Yesus maksudnya. Dia benar-benar turun dari surga. Bukan baru ada setelah dilahirkan Maria. Dia sudah ada di sorga. Kita baca selanjutnya. Galatia 4 ayat 4. Yang tadi pernyataan Yohanes, yang ini pernyataan Paulus. Baca yuk. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takut kepada hukum Taurat. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Sekali lagi, pelajaran bahasa Indonesia itu penting. Saya enggak pinter-pinter amat bahasa Indonesia, tapi saya cukup paham kalimat-kalimat ini. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, setelah tiba saatnya, Allah mengutus anaknya. Jadi anaknya ini ada dulu, betul? Yang lahir dari perempuan Maria. Halo. Bukan dia lahir dari Maria dulu, lalu mengutus anaknya. Tidak loh. Dia mengutus anaknya dulu yang sudah eksis secara metafisik untuk lahir dari perempuan Maria. Tidak dikatakan Allah mengutus bayinya Maria. Enggak. Allah mengutus anaknya. Jadi anak Allah ini ada dulu baru lahir. Halo. Kurang jelas gimana? Tapi saya enggak maksa ya Bapak Ibu. Ini penjelasan saya sebagai gembala, saya harus mempertahankan iman. Menjagai iman. Dan saya harap banyak orang yang bisa memahami ini. Tapi kalau tidak memahami ya sudah. Itu hak masing-masing orang dan kita tidak perlu ribut. Tetapi bagi saya, tidak mungkin manusia biasa membawa kita ke surga itu tidak mungkin. Yang bisa membawa kita ke surga hanya Dia yang diutus dari surga untuk menjemput kita bawa pulang. Itu Bapak Ibu. Ya, kita teduh saja. Mau terima ini puji Tuhan, enggak terima ini enggak ada masalah. Saya hanya mengingatkan, orang Farisi tidak masuk kerajaan surga bukan karena moralnya. Karena dia menolak anak Allah. Amin. Mari kita tutup dalam doa.